Teman telat bayar, dapat teror, dapat WA, DC mau datang, data Anda mau disalahgunakan, mau dipesanin Shopee, makanan, paketan kayak gitu. Itu aplikasi Shopee apakah aman untuk digalbay? Oke, buat teman-teman yang penasaran, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan menjelaskan aplikasi Shopee apakah aman kalau kita galbay, dan seperti apa resikonya misalkan teman-teman gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Shopee. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang penasaran, kalian simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Karena di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resikonya aplikasi Shopee kalau kita gagal bayar, apakah aman. Resiko terberatnya apa? Oke. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar. Di sini saya cuman berbagi pengalaman ya. Pengalaman dari saya pribadi dan pengalaman dari teman-teman subscriber yang tentunya yang sudah sering sharing sama saya. Seperti itu ya. Di sini saya mempunyai aplikasi Shopee yang belum dibayar. Ya, yaitu di SPayLater. SPayLater sama SPinjam apakah sama kalau kita gagal bayar? Sama ya, nggak ada bedanya. SPayLater sama SPinjam nggak ada bedanya, resikonya sama teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita bahas. Nah, di sini aplikasi Shopee sudah saya buka ya, untuk aplikasi Shopee nih. Namun tagihannya bukan di SPinjam tapi di SPayLaternya ya. Sama, misalkan kalian telat bayar di SPinjam itu sama dengan SPayLaternya ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau kita telat bayar di aplikasi Shopee, kalau kita lunasin, apakah kita bisa pinjam lagi? Nah, jawabannya nggak bisa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, misalkan teman-teman pernah telat di aplikasi Shopee, baik itu di SPinjam ataupun di SPayLater, misalkan kalian mau melunasi, nanti kalau sudah lunas, apakah kita bisa pinjam lagi? Nah, jawabannya nggak bisa ya. Pokoknya yang pernah telat, meskipun dilunasi itu nggak akan bisa pinjam lagi, baik itu di SPayLater ataupun SPinjam. Seperti itu ya. Oke, nah di sini teman-teman saya buka ya untuk di SPayLater ya. Soalnya tagihannya di SPayLater itu sama ya, meskipun di SPinjam sama, resikonya sama. Nah, ini aplikasi Shopee apakah aman kalau kita gagal bayar? Nah, di sini teman-teman ada tagihan 1.564.000 ya. Kemudian tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Nah, artinya ini sudah lewat 1 tahun nggak dibayar di SPayLater. Resikonya seperti apa, Bang? Nah, resiko yang terberat teman-teman, resiko telat bayar, gagal bayar di Shopee itu yang pertama ya. Yang pertama itu pastinya telepon teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang masih belum paham. Karena kalau telat bayar 1 hari dari pihak Shopee, itu akan nelpon kalian. Bahkan ada yang sampai 20 kali, bahkan ada yang 40 kali panggilan tak terjawab. Karena 1 hari itu bisa sampai 20, 40, bahkan ada yang sampai 100 kali ditelepon oleh pihak Shopee, baik itu SPinjam ataupun SPayLater. Nah, itu yang bikin teman-teman panik. Nah, apakah aman? Aman. Di sini saya akan jelaskan. Gimana, Bang, kalau kita sudah ditelepon seperti itu? Sebenarnya teman-teman, kalian nggak usah panik. Nggak usah ketakutan karena ditelepon setiap menit, setiap detik. Bahkan kalau kita hitung sampai 20, bahkan 20, 40 panggilan, bahkan sampai 100 panggilan. Nah, itu sistem ya. Banyak teman-teman yang sharing sama saya, Bang, gimana Bang, saya hari ini sudah ditelepon 40 kali, bahkan sampai 100 kali, gimana ini Bang? Kalian nggak usah takut, nggak usah panik, itu sistem. Kalian coba angkat, itu robot yang nelpon kalian, itu robot. Meskipun telepon nanti diangkat, kalian pasti robot yang jawab, bukan apa ya, bukan orang, itu sistem gitu loh. Kayak panggilan otomatis lah, seperti itu. Jadi apakah aman, Bang? Aman, itu nggak ada masalah. Kalau perlu teman-teman, kalau sudah telat, kalian cukup ganti nomor aja.
Kenapa kok ganti nomor bang? Iya, karena kalau telat bayar di Shopee itu yang bikin teman-teman panik. Kayaknya ada apa-apa, soalnya panggilan kayak apa ya, terlalu apa ya, setiap detik ditelepon, setiap menit ditelepon kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman, saran saya ganti nomor aja biar kalian nggak bingung misalkan waktu kerja. Soalnya teleponnya itu berulang-ulang terus. Padahal itu sistem seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nah, kemudian untuk cara penagihannya gimana bang? Sama teman-teman, cara penagihan misalkan teman-teman telat bayar sama dengan aplikasi lain. Yang pertama ya pastinya diteror ya. Bahkan ada sebagian dari teman-teman subscriber yang diteror. Kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa tim kolektor mau datang ke rumah. Ataupun data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu apakah aman bang kalau kita sudah dapat WA seperti itu? Misalkan teman-teman bertanya. Jawabannya aman-aman saja teman-teman. Aman ya. Ini salah satu contoh waktu telah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan itu tiap hari teror. Tapi abaikan aja, itu hanya nakut-nakuti atau cara penagihan mereka agar kalian bayar gitu loh. Ya, aman. Apakah ada DC lapangannya? Sejauh pengalaman saya pribadi, ini aplikasi yang saya punya ini sampai sekarang nggak ada yang DC yang datang ke rumah, nggak ada. Bahkan banyak dari subscriber saya yang gagal bayar di aplikasi Shopee, ada yang 10 juta, 15 juta, 20 juta, itu masih aman. Nggak ada yang datang teman-teman. Ya, aplikasi Shopee sebanyak subscriber saya yang sering WA saya lah ya, yang sharing sama saya itu nggak ada yang datangi gitu loh. Makanya saya bilang, sering teman-teman komen, bang apakah aman nggak aplikasi Shopee di Galbay? Jawabannya aman. Ya aman, cuman risiko terberatnya kalau kalian nggak bayar di aplikasi Shopee ini BI checking atau data kalian di blacklist. Jadi kalian misalkan mau kredit motor, mau pinjam uang ke bank itu nggak bisa karena sudah di blacklist data kalian. Ya. Seperti itu. Kalau masalah DC aman. Meskipun teman-teman telah bayar, dapat teror, dapat WA, DC mau datang, data Anda mau disalahgunakan, mau dipesanin makanan, paketan kayak gitu, itu nggak usah takut. Tapi ada sebagian dari teman-teman subscriber yang telat bayar, kemudian ada pesanan makanan, mainan kayak gitu. Kalian tolak aja. Itu biasanya dari pihak penagih yang memesankan menggunakan akun kalian seperti itu. Atau menggunakan data kalian. Kalian tolak aja teman-teman. Ya setelah itu apakah kita dipesanin terus? Enggak. Mungkin kalau kalian dapat pesanan kayak gitu mungkin 1 kali atau 2 kali. Itu pun jarang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Shopee, kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik. Resiko terberatnya cuman BI checking. Masalah DC nggak ada. Ya. Kalau teman-teman ada, daerah mana yang didatangi? Saya pengen tahu. Soalnya subscriber saya itu banyak, setiap hari yang WA saya banyak. Mulai saya punya channel banyak. Gak ada satupun bang saya didatangi DC, nggak ada. Tapi waktu itu dulu ya, di tahun 2022 kalau nggak salah ada sebagian saja. Cuman itu daerah Jabodetabek, itu dulu loh teman-teman. Kalau sekarang informasi mulai dari 2023, 2024 gak ada bang saya didatangi, gak ada. Ya. Jadi aman loh teman-teman. Jadi buat teman-teman ya nggak usah takut lah ya, nggak usah panik. Resiko terberatnya BI checking, kemudian telepon itu loh yang bikin teman-teman panik. Soalnya banyak yang sharing sama saya, bang gimana bang, saya sudah ditelepon ini dari pagi sampai sore ini sudah 40 kali, ada yang 20 kali, bahkan sampai 100 kali. Jadi saran saya buat teman-teman, kalian ganti nomor ya. Sementara dulu WA kalian matikan, nomor seluler kalian matikan. Seperti itu ya. Biar kalian nggak panik, biar kalian waktu kerja itu nggak ada yang ganggu seperti itu. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak ada dana, ya kalian nggak usah takut. Ngapain takut? Resikonya ya diteror kayak telepon berulang-ulang itu. Itu hanya robot seperti itu ya. Ini salah satu contoh aplikasi yang saya punya nggak dibayar sampai sekarang, aman, nggak ada DC-nya. Meskipun daerah perkotaan kan itu aman ya. Seperti itu teman-teman ya, informasi yang saya bisa infokan buat teman-teman biar teman-teman gak usah takut, gak usah panik, ganti nomor itu aja ya.
Oke, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Misalkan aplikasi Shopee dari subscriber saya yang gagal bayar didatangi, nanti saya infokan buat teman-teman. Daerah mana nanti saya infokan. Misalkan ada yang didatangi seperti itu. Jadi sebanyak subscriber saya yang sudah sharing sama saya, nggak ada yang didatangi. Jadi teman-teman santai aja, nggak usah panik, ganti nomor itu aja. Solusi yang bagus itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.